cantik? Saya belum jawab. Boleh gak sih? Yang di atas pengen punya suami yang keren, boleh gak? Boleh share akun Instagramnya ke belakang? Diedit dulu tapi postingannya. Yang warnanya gelap diterangin ya. Kenapa boleh? Padahal di dalam ayat ini Allah mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan terasa indah di pandangan manusia itu syahawati minan nisa. Syahwat itu bukan cuma cinta ya. Di sini bahasanya terjemahannya halus. Syahwat itu kebutuhan biologis. Sehingga ada yang ngomong gini nih, sering ada di komen, ada di statement di sosmed tuh gini. Nikah mah jangan karena hawa nafsu, tapi karena Allah. Sehingga kalau ada yang nanya ke saya, Ustadz tuh nikah nafsu gak sih? Nafsu saya bilang. Kalau gak nafsu gimana caranya? Wah Ustadz gak benar, berarti nikahnya gak ikhlas karena nafsu. Perhatikan firman Allah di surat Al-Mu'minun. Walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim. Orang yang menjaga, kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka. Oh kalau gitu nikah boleh dong karena hawa nafsu? Boleh banget, memang gitu. Bukankah makna litaskunu ilaiha yang kita singkat dengan istilah sakinah itu adalah laki-laki supaya merasa tentram kepada perempuan? Itu bahasa kiasan. Al-Quran itu punya gaya bahasa kiasan, punya gaya bahasa peribahasa Al-Quran itu ada. Salah satu peribahasa Al-Quran itu inna angkaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu suara keledai. Itu peribahasa Al-Quran. Ada juga kiasan. Kiasannya apa? Yang tadi kiasannya litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tentram kepada istri kalian. Maksud tentram di sini adalah bisa menyalurkan kebutuhan biologis dengan cara yang terhormat dan halal. Masa sih Ustadz? Nih dengerin hadis Nabi. Ada seorang sahabat nanya ke Nabi gini, ya Rasulullah, memangnya kalau seorang laki-laki menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada perempuan istrinya, itu berpahala gak sih Rasul? Syahwat kepada istri, pahala gak sih Rasul? Nabi balik bertanya, kalau dia menyalurkannya kepada selain istrinya, dosa enggak? Dosa. Begitu juga kalau dia melakukannya kepada istri yang sah, maka dia menjadi pahala dan ibadah. Oh kalau gitu harus hawa nafsu? Iya. Walaupun itu bukan yang terpenting. Tapi Nabi meletakkan itu di awal. Ketika Nabi mengatakan pilihlah perempuan karena 4 hal. Yang paling depan apa? Fisik kan? Walaupun yang paling utama apa? Agama, iman. Tapi Nabi nggak meletakkan agama di depan, padahal agama paling utama. Kenapa? Nabi itu kalau ngomong yang realistis. Walaupun punya idealisme. Ini lihat gaya bahasa Nabi ini. Kalau gitu kan agama. Kata Nabi bukan. Fisik dulu, harta, keturunan, baru agama. Tapi kalau disuruh pilih, agama dulu. Tapi Nabi nyebutnya apa? Fisik dulu kan? Kan kita nggak tahu seseorang itu soleh atau enggak pas kita baru ketemu, baru lihat akunnya ketahuan soleh atau enggak ketahuan. Pasti yang pertama kita lihat hasil editan di ngedit semalaman. Wah, Korea banget nih. Korea yang dikasih hijab gitu ya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Bukankah sahabat pernah mau menikahi seorang cewek? Saking terjaganya dia nggak ngelihat calon istrinya. Nabi nanya, kamu udah ngelihat belum wajahnya? Belum ya Rasulullah. Kalau bahasa kita, enggak ya Rasulullah, saya mah menjaga pandangan. Kata Nabi, jangan gitu, lihat coba. Nabi kan orangnya realistis. Oh gitu ya Rasul, boleh saya lihat? Boleh. Akhirnya dia stalking. Bahasa sekarang stalking, bahasa hadisnya dia ngintip-ngintip. Kan stalking kan? Dia mengintip-ngintip dari kejauhan mana si cewek lagi keluar dari ruang kuliahnya. Oh itu, Masya Allah, Subhanallah. Saya pikir biasa-biasa aja, ternyata bidadari. Ini artinya dia stalking. Boleh nggak stalking? Boleh, selama
postingannya masih aman. Begitu ada yang macam-macam, langsung unfollow. Di blok, jangan, kasihan. Unfollow aja. Dan jangan unfollow terus ganti akun, lihat pakai akun yang baru. Jangan. Biar nggak ketahuan, bikin 2 akun. 1 akun pencitraan, 1 lagi akun stalking. Enggak, bukan pengalaman. Pernah sih. Ini artinya teman-teman, ternyata dalam hadis boleh kita mencintai istri kita karena nafsu. Tapi itu kan bukan yang terbesar ya porsinya. Tetap ada porsi itu yang realistis lah. Sampai Nabi mengatakan salah satu di antara perbuatan sia-sia tapi berpahala adalah bercanda gurau dengan keluarga, istri dan anak. Nanti kita akan bahas tentang kata Nabi itu, kullu syai'in laisa lahu min dzikrillah fahuwa lahun. Segala sesuatu yang enggak ada unsur zikir di dalamnya itu sia-sia. Illa arba'u khisal, kecuali 4 perkara. 4 perkara ini enggak ada zikir, enggak apa-apa. 4 perkara ini cuman main-main doang, enggak apa-apa. 4 perkara ini senda gurau, enggak apa-apa. 4 perkara ini kata orang cuman sia-sia, enggak apa-apa, malah berpahala. Ada gitu Ustaz yang sia-sia berpahala? Ada, saya emang cari yang kayak gitu-gitu. Ini angle yang jarang dibahas tentang Islam, biar kita tahu salah satu prinsip Islam itu teman-teman apa? Ayat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Itu prinsip Islam. Allah pengen memudahkan kalian, Allah tuh nggak pengen nyusahin kalian. Di surat Toha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran untuk hanya ngebebanin kamu Muhammad. Enggak, Al-Quran itu tidak diturunkan sebagai beban. Syariat itu bukan sesuatu yang ribet. Justru Islam itu yusr, kemudahan. Salah satu bukti bahwa Islam itu mudah, nikah. Itu bukti banget tuh. Nikah susah atau mudah? Mudah. Yang mempersulit nikah itu calon mertua berkumis tebal. Kalau syariat Allah mah gampang nikah itu, coba bayangin, cuman akad doang kan. Saya terima nikah fulanah binti fulan dengan mahar sekian-sekian. Kata saksi enggak sah. Berarti yang mempersulit bukan Allah tapi saksi. Kenapa saksi mempersulit? Ternyata saksinya mantan. Hati-hati cari saksi ya. Udah akad benar? Enggak. Oh ulangi lagi. Sah saksi? Belum. Seharian gak bakalan sah kalau saksinya adalah M bintang-bintang. Cari saksi itu yang netral. Yang udah move on. Ustadz, insya Allah ya. Nih teman-teman, artinya akad nikah itu sederhana loh. Kalau kita nggak bisa akad dengan bahasa Arab, maka kita bisa pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa hafal, boleh nyontek. Salah bisa diulang. Salah lagi bisa diulang. Nggak boleh sampai 3 kali salah, passwordnya dikunci. Nggak ada tuh. Kan kalau akun yang lain 3 kali salah masukin password nggak bisa lagi ya. Kita harus detek lagi tanggal lahir, nama ibu, permainan yang disukai waktu kecil, segala macam. Kalau lupa gimana? Itu sulitnya birokrasi manusia. Kalau Allah mah asik-asik aja. Salah, ya udah nggak apa-apa, ulang. Seharian diulang, Allah tungguin. Begitu benar sekali, sah, Allah bahagia. Malaikat bahagia, ngedoain kita tuh malaikat tuh. Sebetulnya nikah itu sederhana, cuman kayak gitu doang, mengubah status orang yang tadinya sentuhan aja nggak boleh, sekarang sentuhan jadi berpahala. Tadi saling ngelihat tuh nggak boleh, sekarang ngelihat berpahala. Salah satu hobi saya di rumah tuh lihat-lihatan. Maaf ya. Saya tuh kalau di rumah gini aja. Masya Allah. Tuh, wah, saya di rumah alhamdulillah ya, jarang sholat sunnah kecuali sholat sunnah yang muqayyad. Kalau mutlak itu jarang. Sholat sunnah mutlak itu kan bebas ya kapan aja ya. Itu jarang, karena diganti dengan